Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwijine arba'atu asya' iku an-niyatu niat fil qalbi ing dalem ati. Fa in kana mongko lamun ana apa as-shaumu poso fardhon iku poso fardu ka Ramadan kaya poso Ramadan au nadran utawa poso nadar. Fala budda mongko wajib apa min iqa inniyati numibake niat lailan ing dalem wektu wengi. Wajib bulan wajib apa at-ta'yinu nartentuake fi shaumil fardi ing dalem poso fardu ka Ramadan kaya poso Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi utawi luwih sampurnane niat poso Ramadan iku ayyaqula yen to ngucap sapa asyakhsu nawaitu shauma ghadin ing lafat nawaitu shauma ghadin. Nawaitu niat sapa ingsun shauma ghadin ing poso dina sesuk an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati saking nekani fardune Ramadan ikhlas taun. Lillahi karena Allah Ta'ala halimah luwur sapa Allah. Wasane utawi kang kaping pindho iku al-imsaku ngeker anil akli saking mangan wa syurbilan ngombe wa in qala senajan titik apa al-makulu perkara kang den pangan wal masyrubu lan perkara kang den ombe. Fa in atalah kalamun mangan sapa wong nasian halilali au jahilan utawa bodho lam yuftir mongko ora batal apa saum. Ingkana lamun ana sapa wong iku qariba ahdin kang parek mangsane bil islami kelawan Islam. Au nasya'a utawa urip sapa wong ba'idan hale adoh ani ulama saking ulama. Wa ilanan lamun ora qariba ahdin aftara mongko batal apa saum. Wasalisu utawi kang kaping telu iku al-jima'u jima' amidan hale nejo. Wa amal jima'u anapan utawi jima' nasian hale lali fakal akli mongko iku kaya hukume mangan nasian hale lali. Wa rabi'u utawi kang kaping papat iku ta'ammudul qai'i nejo mutah. Falau galabahu anamun lindih ing wong apa al-qai'ul mutah lamnya betul mongko ora batal apa somuh posane wong. Menjelaskan tentang kefarduan puasa. Fardu puasa ada 4. Yang pertama yaitu niat di dalam hati. Jika puasa itu berupa puasa wajib, puasa fardu seperti puasa Ramadan atau nadar atau puasa qadha, maka wajib untuk berniat di malam hari dan juga wajib untuk menentukan puasanya, apakah itu puasa Ramadan atau apakah itu puasa qadha atau puasa nadar. Nah, di sini dicontohkan bagaimana niat puasa Ramadan. Nama itu samanggutin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari menyengaja makan dan minum. Nah, bagaimana jika makan atau minum itu dilakukan dalam keadaan lupa atau orang yang bodoh? Bodoh di sini itu maksudnya orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup jauh dari ulama. Nah, ketika makan atau minum dalam keadaan yang seperti itu, lupa atau jahil, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian fardhu yang ketiga yaitu menahan diri dari jima' yang disengaja. Ketika jimaknya ini dalam keadaan lupa, maka seperti makan atau minum tadi yang keadaan lupa. Dan jima' ini yang membatalkan puasa itu jima' yang dilakukan di siang hari. Di malam hari tidak masalah. Kemudian yang keempat, fardhu yang keempat yaitu menyengaja
mutah. Nah, ketika puasa kemudian dia melakukan hal-hal yang menyengaja untuk bisa mutah, maka bisa membatalkan puasa. Bagaimana jika tidak sengaja? Tidak sengaja mungkin karena dia sakit, terus kemudian dia mutah, maka hal seperti itu tidak membatalkan puasa. Ada yang ditanyakan? Ada Ustazah. Yang pertama, mengapa itu puasa wajib itu harus niat dulu dan dilaksanakan di malam hari? Nah, berkaitan dengan niat di malam hari. Niat itu harus bersamaan dengan melakukan suatu pekerjaannya. Ketika puasa, maka awal puasa itu mulai dari fajar shadiq. Karena sulitnya kita menentukan fajar shadiq, untuk berjaga-jaga maka niat harus di malam hari. Setelah itu juga didukung oleh hadis Nabi, salah satu hadis Nabi, malam yubayik aslinya maqobal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berpuasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak boleh puasa dia. Berdasarkan hadis tersebut, maka wajib, kalau untuk puasa fardu wajib berniat di malam hari. Berbeda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah boleh di siang hari ketika kita dari mulai fajar sampai siang kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka boleh kita untuk berniat puasa. Seperti itu. Bagaimana kriteria atau batasan seseorang itu bisa dikatakan jahil? Seseorang dikatakan jahil yaitu ketika dia yang di sini ingkar nakori ba'atin bil Islam. Ketika dia baru masuk Islam sehingga dia belum mengetahui tentang hukum-hukum syarak, hukum-hukum berkaitan dengan agama, atau dia hidup di daerah di tempat yang jauh dari ulama. Seperti contohnya ketika dia hidup di hutan dan di sana tidak ada ulama, maka orang tersebut dikatakan jahil. Atau juga meskipun hidup di desa atau di perkampungan, di kota yang ramai dan banyak dan ada ulama di sana, tapi untuk belajar, untuk mendatangi ulama, belajar itu akan mendapatkan masyarakat, kesulitan yang besar. Contohnya di daerah yang sedang perang, sehingga ketika kita keluar mau mengunjungi ulama untuk belajar, itu akan menyebabkan kita ditangkap atau malah bisa sampai dibunuh. Nah, itu berarti membahayakan diri kita. Nah, seperti itu berarti orang-orang yang seperti itu dikatakan jahil. Tadi di sini itu terdapat lafaz ka Ramadana dibaca fathah, sedangkan yang bawahnya lagi terdapat fardi Ramadhani dibaca kasroh. Padahal itu sesama kalimat Ramadan. Kenapa yang satu dibaca fathah dan yang satu harus dibaca kasroh? Ramadan ini termasuk wirul musharraf. Itu isim yang punya dua ilat. Ilat yang pertama yaitu ilat alamiah, yang kedua ilat ziyadah alif nun. Nah, wirul musharraf ketika dia tingkah jer pada lafaz Ramadana ini kemasukan huruf jer kaf, maka dia majrur ditandai dengan fathah. Bagaimana dengan fardi Ramadhani? Nah, karena ini dia diidofakan an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati. Ketika ada wirul musharraf kemudian dia diidofakan dengan kalimat yang lain, dia berposisi sebagai mudhof, dia harus kembali menjadi munsharif. Jadi wirul munsharifnya sudah hilang, kembali menjadi isim munsharif biasa. Nah, Ramadan di sini selain berposisi sebagai mudhof juga sebagai mudhof ilaih dari lafaz fardi. Makanya dia juga majrur. Nah, isim munsharif ketika majrur maka alamannya kembali menjadi kasroh, bukan fathah lagi. Seperti itu penjelasannya.
Dan di sini terdapat lafaz atain. Atain tersebut itu mengikuti wazan apa Ustazah? At-ta'yin ini dari madi ayyana. Ayyana yu'ayyinu ta'yinan fahuwa mu'ayyinun wa dzaka mu'ayyinun. Nah, ini berarti mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berikutnya wazan dari wazan fa'ala, dan ini madinya dari ayyana yu'ayyinu ta'yinan. Kita cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum